Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang Jumat rahimakumullah, yang dibaca barusan tadi semua kita ini sudah mengenalnya dan selalu kita baca dalam setiap kali kita sholat. Setidak-tidaknya dalam sehari semalam kita orang-orang muslim ini selalu meminta kepada Allah dengan satu ayat yang ada di dalamnya. Meminta kepada Allah jalan yang lurus. Meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam jalan yang lurus. Meminta kepada Allah untuk ditetapkan tetap berada di jalan yang lurus. Dan surat ini tadi dinamakan surat Al-Fatihah. Walaupun dia turunnya satu surat penuh, nomor urut turunnya nomor 5, tetapi di dalam Al-Quran disusun oleh Rasulullah SAW atas taufik dari Allah sebagai surat nomor 1. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di antara semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling agung adalah ayat kursi, maka surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Sehingga tidak boleh ada seorang pun di antara kita kecuali harus hafal surat Al-Fatihah. Dan yang lebih penting bukan hanya sekedar hafal, tetapi membacanya harus benar. Rasulullah SAW mengatakan, man la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah ini oleh ulama dikelompokkan ke dalam hukum sholat yang dinamakan rukunnya sholat. Jadi sholat yang tidak dibaca di dalam sholat itu surat Al-Fatihah, itu sholat itu tidak sah.
Begitu juga kalau kita membacanya, tetapi bacaan kita tidak benar atau keliru atau salah, padahal sudah dikasih tahu kesalahannya, tidak mau memperbaiki kesalahannya, salatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan main-main soal surat Al-Fatihah ini. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Di antaranya surat Al-Fatihah ini sebagai satu-satunya surat yang bisa dipakai untuk mengobati manusia. Kalau kita mau mengobati, kalau saya mau mengobati orang, mau menyuntik orang, saya membaca surat Al-Fatihah lebih dulu. Atau setidaknya baca Alhamdulillah kalau tidak sempat baca Al-Fatihah karena kelawasan. Nah, lalu membaca doa, lalu baru menyuntik. Ya, mau memberi resep, menulis resep juga baca lagi. Ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah atau yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau disusun secara kalimat seutuhnya dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Apa maksudnya? Ada dua tafsir. Yang pertama, itu ayat adalah ayat yang berisi kalimat berita. Yang kedua, menurut para ulama ahli tafsir, itu ayat walaupun bentuknya bentuk kalimat berita, tapi itu kalimat perintah. Ada kata kul yang tersembunyi di sana, begitu kata para ulama. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim ada dua. Satu, kul, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesuai dengan keterangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengajari anak-anak masih kecil, belum dewasa, masih kekanakan, belum sekolah, belum masuk SD, masih di bawah 5 tahun. Ketika anak tadi memakan makanan, mengambil makanan yang akan dia makan pakai tangan kiri, Rasulullah SAW langsung menepuk tangan kirinya. Digituin. Kul. Dia ambil makanan dengan tangan kirinya terus mau dimasukkan ke mulut, ditahan tangannya oleh Rasulullah. Padahal anak kecil yang tidak punya dosa sebetulnya kalau dia melakukan kesalahan. Tapi oleh Rasulullah diajari, salah itu nak. Kul, samillah, ucapkan dulu nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul biyaminika, makan. Kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Kul mimma yalika, makan dari makanan yang dekat dengan kamu. Kalau di meja hidangan itu disiapkan banyak hidangan, yang kamu ambil yang paling dekat dengan kamu dulu. Oh ini aku suka, ambil. Kalau nggak suka, baru yang sebelahnya. Itu nggak suka juga, yang mana gitu. Jadi diambil, dimulai dari yang paling dekat. Begitu Rasulullah SAW mengajari anak yang masih kecil, apalagi kita yang sudah dewasa. Jadi itu makna yang pertama, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, itu artinya kita disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama ahli tafsir diantaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Imam Al-Baghawi, kemudian Imam Ibnu Katsir juga diantaranya beliau berpendapat juga bahwa makna ayat ini adalah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kamu akan bangun dari duduk, pada waktu kamu akan bangun dari tidur, pada waktu kamu akan duduk, pada waktu kamu akan berdiri, pada waktu kamu akan memulai pekerjaan kamu, apa aktivitas kamu yang akan kamu kerjakan, ucapkan terlebih dahulu Bismillah. Setidaknya Bismillah, lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada dalam banyak hadis. Ketika kita keluar rumah diajari oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita mau naik kendaraan baca Bismillah dulu, Bismillah naik kendaraan. Setelah duduk di kendaraan baru baca doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan yang kita sudah tahu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir 3 kali. Baru baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru kita starter sepeda motor, starter mobil, baru kita jalan. Itu aturannya begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah kita selesai melakukan aktivitas di luar rumah, kembali ke rumah, mau masuk rumah, dahulukan kaki kanan dulu masuk ke dalam rumah. Waktu keluar rumah, kaki kiri dulu yang dikeluarkan, dilangkahkan keluar pintu rumah, kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Waktu mau masuk rumah, baca juga Bismillah, tangan kanan dulu yang dimasukkan, dilangkahkan. Ini kadang-kadang kita tidak pernah memperhatikan. Ya, baca Bismillah waktu memasukkan kaki kanan ke dalam
rumah sambil membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ana rabbina tawakkalna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi bismillahnya tetap bismillahi dengan nama Allah walajna kami masuk, wa bismillahi kharajna dan dengan nama Allah tadi kami keluar rumah, wa ana rabbina tawakkalna dan kepada Allah kami semua bertawakal. Tadi aku sudah pergi sekolah, kuliah, pergi kerja, mudah-mudahan hasilnya semuanya baik. Nah setelah itu baru assalamualaikum, ngasih salam kepada penghuni rumah. Ketika kita mengucapkan salam waktu masuk ke dalam rumah, semua setan itu keluar dari rumah. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, setannya tetap menunggu sampean. Menunggu sampean ikut makan sama sampean, ikut tidur sama sampean, itu mengganggu sampean sehingga sampean tidak suka beribadah. Ya, itu ayat yang pertama. Yang kedua, mana yang kedua? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang adalah abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Abda'u aqra al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai segala sesuatu aktivitasku ini dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu, yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Atau aku memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Itu makna dari bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Ar-Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu juga sama. Ini kalimat berita, alhamdu, segala puji lillah, kepunyaan Allah, Rabbi, pemelihara, penguasa, pendidik, pemilik. Apalagi kata Rabbi ini. Rabbi bisa berarti Tuhan, bisa berarti pemelihara, bisa berarti pencipta, bisa berarti pendidik. Allah itu Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam. Dia pendidik semua yang ada di alam ini. Dia pemelihara semua yang ada di alam ini. Dan dia adalah satu-satunya zat yang layak atau pantas untuk disembah. Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Allah itu Rabbul Alamin, maksudnya Tuhan seluruh alam. Al-alamin itu bentuk kata jamak dari alam, al-alamu. Ya, yang bahasa Indonesianya alam. Ada alam hewan, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam akhirat, ada alam dunia dan seterusnya. Tuhan di semua alam itu adalah Allah. Jadi binatang-binatang itu taunya Tuhan ya cuma Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan yang lain kecuali Allah. Ya, itu makna alhamdu, segala puji lillah, kepunyaan Allah, Rabbul Alamin, Tuhan, pemelihara, pencipta, ya, pendidik, penguasa seluruh alam ini. Itu 2 ayat dalam surat Al-Fatihah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semuanya taufik agar kita semua mau mempelajari Al-Quran. Karena saudara sekalian, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu yang kita tahu. Kalau saudara hidup mencapai gelar profesor, dokter atau insinyur atau apa, SH, MH, tambah lagi PhD apalagi, kalau saudara tidak ngerti Al-Quran gak ada gunanya semua titel tadi. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua sehingga kita dan anak-anak turun kita mau dan senang kepada Al-Quran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.